terganggu nih. Selanjutnya bahwa kasus terus berlanjut. Dilanjutkan dengan intimidasi itu berlangsung terus. Sekira mulai tahun 2011 sampai 2021, di mana korban juga diintimidasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang dilakukan Jayo Setianto pada bulan berikutnya adalah menghadang korban di tengah jalan Sugihan ke Bulambang, lalu dia mancal sepeda motor korban, lalu memukuli berkali-kali ke arah wajah, dada kiri, bahu kiri, 17 kali pukulan, jab dilayangkan Jayo Setianto ke wajah korban, jejas dagu kanan ngerahan rahang kanan patah, tulang di bawah mata memar keras, dan tak puas dengan itu Jayus mengeluarkan celurit dari jok dan disabetkan ke arah Solikuladi, namun kebetulan ada kesempatan menghindar lalu tertunduk dan Solikuladi langsung tengkurap atau merongsok di tanah. Dari reka kejadian kasus ini, mohon agar kepolisian untuk membongkar sindikat jaringan ini selebar-lebarnya. Saksi dapat dimintai keterangan atas kasus ini adalah Suwawi Gunung Panti, Warsito Hati Sugihan Mukti Pekalongan, Sunarto SPD Sugihan, Sodik Belingi Jati. Saksi lain utama adalah Warso Kepala Desa Karangkonang, Subi Semi, karena sebelum kejadian itu saudara Subi dan Semi sudah mengintimidasi dan mengancam akan mempolisikan korban. Suwarno Swanti Kapolsek Gabus, Tamjis Kanit Polsek Winong, Tarom Polsek Winong, Istianah Mardikawati, Nurwati, Tahan Sunarti, Giman Sapi, Bambang Permadi, Dukun Sritomo Suudi, Endang Tambak Romo, Rosmini Siti Muawana, dan menguatkan adalah Rintiatun Gunadi, Tikdo Parjono Purwaito Suntari. Dan yang kedua adalah keterlambatan selama 2 tahun pasca perceraian saudara dengan suaminya. Apakah langsung lepas salah sah bahwa mulai kasus bergulir pada 2011 hingga Juli 2016 IWW tidak mau mempertanggungjawabkan perkawinannya dan diduga hidup satu atap dengan orang lain atau kumpul kebo, di mana menurut aturan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan PP nomor 10 tahun 2010 Jungto PP 451990 tentang izin perkawinan perceraian yang dilakukan PNS diatur sebagaimana berikut. Banyak kejanggalan dan aroma tidak sedap sesuai keterangan Muhammad Sutopo dalam prosesnya. Sekalipun hal itu sah, hal ini berlarut-larut hingga 10 tahun bahwa 1. Tuntutan kami IWW segera diproses hukum dan memberi kewajiban pembayaran atas alas hak insentif tunjangan suami, kemahalan, hak makan, hak kesehatan Asgas selama masih menjadi PNS, sebagaimana kompensasi atas tuntutan kami atas semua permasalahan yang menjerat saudara IWW, mengingat selama ini IWW tidak mau berkoordinasi, berkomunikasi, menutup diri, tidak mau menemui secara baik-baik suaminya dan menjelaskan permasalahannya secara terbuka, dan menggunakan alibi dan bekerja sama dengan rekan kerja maupun atasannya. Kedua, bahwa kepala sekolah dan rekan kerja diduga turut serta di dalam merancang merekayasa kasus persekusi percobaan pembunuhan kepada suaminya dengan menutupi kasus dan menyembunyikan saudara IW di berbagai tempat dan anaknya di berbagai tempat menyangkut rahasia jabatan dan sebagainya. Yang ketiga, korban sudah melapor kepada kepolisian dan kepada Dinas Pendidikan Tambak Romo namun tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana yang diharapkan dan perlakuan yang sebaik-baiknya, dan dapat dikategorikan para pihak ini mempersulit pelayanan publik, mengulur waktu, menterlantarkan warga atas laporan, dan mengalihkan penyelesaian tak bertanggung jawab pada bawahnya, dan ada main serong di antara main mata satu dengan yang lain. Bahwa lebih dari 10 kali saudara Muhammad Sutopo ditemui tapi sangat licin dan tidak mau memberikan keterangan yang terbaik, dan oleh perintah klien namun tidak mau menemui dan klarifikasi secara terbuka. Saksi-saksi yang saya sampaikan tadi
dapat menjadi bahan petunjuk, yaitu Suntari, Naryo Genjik Sanuri, Wandi, Sri Mulyani Subianto Abdi Waluyo. Saksi terkait undangan dinyasan adalah Jayu Setianto, Supawatin Jaswati Dahlan Istanto, Sunarto SPD, Sudarmati dan Rusmini, untuk dapat membuka tabir fase awal dari fase kejadian motif sebab apa sehingga IWW kabur dari rumah adalah bukan KDRT melainkan KDRT Faide yang dirancangnya sendiri dengan para pihak, diantaranya ada orang-orang di dalam Polsek Winong, Polsek Gabus dan Tambak Romo yang tidak timbul dari hanya satu motif saja, namun ada rangkaian dan rentetan kejadian yang dipersiapkan jauh hari sebelumnya oleh IWW dan kroni-kroninya. Kami tidak sedang berspekulasi atas kasus ini, bahwa apapun yang kami sampaikan ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat kami pertanggungjawabkan di depan Tuhan sebab kasus tersebut benar-benar kami alami. Maka untuk menghimpun dan menyelidiki kasus yang berkembang ini kami sepenuhnya sangat percaya kepada kepolisian. Dan kami sangat memberikan apresiasi atas tanggapan selama ini, hanya saja kasus tersebut belum terbuka secara lebar dan penyelesaiannya atas asas kepatutan dan kesamarataan di depan hukum, justice before the law. Apa yang kami pertanyakan adalah apakah perbuatan, kelakuan, tindakan yang dilakukan oleh Saudara Indah Wahyu Widya tersebut tidak dapat menjadi dasar acuan atau pertimbangan penetapan sanksi, disiplin etika PNS dan atau yang lainnya tentang izin perkawinan, perceraian PNS dan pengabaian kewenangan yang membuat Saudara IWW seolah-olah kebal hukum. Selanjutnya yang kami pertanyakan selanjutnya adalah aksi pengakuan yang berubah-ubah yang dilakukan oleh Saudara Indah Wahyu Widyawati dan kroni-kroninya itu apakah tidak dapat dituntut secara hukum dalam skenario penyelidikan hukum secara objektif dan presisi, bahwa mengingat IWW selalu beralasan kalau suaminya menderita gangguan ingatan, stres, depresi, dan menderita gangguan jiwa, dan dia berjanji akan mengobatkan suaminya jika sakit jiwa sebesar 100 juta dan keluar Rp 100 juta sebagaimana pengakuan yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, bahwa IWW seolah-olah mau memperjualbelikan suaminya dan penyakit suaminya untuk keuntungannya sendiri, seolah-olah mau kembali dengan syarat Eza mau melamar kembali ke orang tuanya Jamari dan membelikan rumah di Pati maupun mobil atas permintaan itu sesuai di permintaan tertuang di BP4 oleh kuasanya melalui Pengadilan Agama Pati. Melihat beratnya permasalahan yang tertanggung oleh Saudara Solehul Hadi, maka Saudara Solehul menunjuk kuasa insiden atas nama Hartini untuk memberikan jawaban dan menghadiri sidang. Maka tidaklah tepat kepolisian mengatakan statement Bapak Solehul Hadi tidak datang dengan tanpa ada keterangan. Dalam keterangan MOU di PPTK di Pati, IWW akan memberi jaminan makan atau tunjangan makan 800.000 per bulan kepada Solehul Hadi, dan hal itu juga tidak dilakukan sebagai bantuan kompensasi atas perjuangan memperoleh pekerjaan PNS dengan insentif dan munculnya ledger gaji mencukupi kebutuhan lainnya atas pengakuan kalau selama ini yang mencukupi kebutuhan keluarga adalah dirinya. Hal itu bertentangan dengan pengakuannya sendiri, adalah sebuah statement yang penuh dengan kebohongan, rekayasa bohong yang dilakukan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, yaitu keterangan HR Ahmadi, Sri Pagilarsih, Samsuri Kasdan, dan Sri Utami kami sampaikan secara panjang lebar. MOU di Inspektorat Kabupaten Pati. Inspektorat Pati, pembantu di Pati, IWW memiliki kewajiban membayarkan hak atas alas hak Solehul Hadi, baik itu denda perkara fair jaring, ganti rugi atas kriminalisasi yang dilakukan, dan dugaan pembunuhan karakter yang dilakukannya atas tuntutan itu Solehul Hadi, agar IWW dapat diproses secara administrasi, birokrasi, dan mendapatkan sanksi sebagaimana hukum yang berlaku. Yang ketiga, atas perbuatannya IWW dapat dituntut atas dugaan penggelapan, penipuan, rekayasa jahat, permufakatan jahat, manipulasi, percobaan pembunuhan kepada suaminya sendiri untuk menghilangkan jejak kejahatannya melalui kurir perantara orang lain untuk menghilangkan jejak tersebut. Kami sampaikan kepada Bapak Kasturi
di Propam dan Bapak Sahrul di Propam waktu itu didampingi Bapak Regno, bahwa kami diteliti atas kebenaran kasus tersebut dan sampai dengan sekarang belum ada upaya klarifikasi dari kepolisian balik. Yang ketujuh, bahwa kami sudah berkali-kali menemui Bupati Pati, namun jawaban Bupati Pati nihil, bahwa wajar menutupi aib pegawainya sekalipun salah. Sampai saat ini Saudara IWW tidak jelas turunannya. Yang ke-8, bahwa pada 7 Maret 2018 melalui MOU secara lisan, Hartini menemui Sutopo di sebuah ruangan, dan itu nanti reklamasi melalui MOU lisan. Kuasa khusus yang kami tunjuk telah berjanji akan membicarakan, merampungkan, menyelesaikan kasus oknum guru bermasalah ini dengan berdiskusi dengan pihak Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, diwakili Karyati Eza Sudarmati, Sukowati Suudi, bendara dinasnya, untuk memperhitungkan mengaudit budget yang harus dibayarkan dan menjanjikan akan membantu untuk menagihkan kepada IWW. Namun hingga saat ini kesanggupan yang disampaikan oleh Saudara Sutopo itu pepesan kosong, diingkari lagi. Sekitar 22 Agustus 2020 belum ada tanggapan, jawaban, ataupun surat panggilan dari Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahwa kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo, kami meminta fokus pada tuntutan alas hak insentif tunjangan gaji suami untuk dapat dipisahkan yang diakumulasikan pembayarannya sebagai terhutang untuk kesehatan, hak makan, hak kemahalan sebagaimana disampaikan oleh saksi, yaitu Sukowati Suudui, Muhammad Sutopo Karyati, yang keberatan karena tidak adanya kekuatan hukum tetap yang ditetapkan pengadilan terkait pemotongan hak tersebut. Kesimpulannya, kami meminta bantuan perwasitan, permediasi, dan menjembatani persoalan ini kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Tambak Romo sebagai tempat KU hukum yang ada di tempat untuk dapat turun dan mengungkap kasus ini secara objektif dan presisi, dan jika di kemudian hari ada kejanggalan dapat ditemukan unsur-unsur pidana agar dapat para pihak dapat dituntut secara hukum sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Bapak Kapolsek Tambak Romo yang kami hormati, visi dan misi kami di dalam melakukan pelaporan ini adalah upaya penegakan dan ketegasan hukum. Kami menunggu langkah-langkah tegas Polres Pati, Polsek Tambak Romo dalam kasus ini. Kami sangat terbuka lebar-lebar dan sangat luas kesempatan untuk akan dibawa kemana kasus ini. Jadi yang kami minta adalah ketegasan daripada kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Namun hal ini lagi-lagi masih lolos, dan saya kirim lagi melalui surat kasus ini kepada Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo, bahwa di dalam kasus tersebut tidak mengenal kesepakatan karena kasus tersebut sudah berjalan dan semua sudah sangat jelas. Sebagaimana kami sampaikan, hanya tinggal pembuktian, begitu saja. Kami tidak mau dibelokkan arah, disesatkan dalam opini hukum para pihak. Kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo yang saya hormati, saya menganggap bahwa kasus ini adalah kasus masif, kasus mafia yang masih berjalan namun tersendat, terkendala oleh proses. Karena adanya tiap fase yang membutuhkan operasional, yang dipertanyakan instansi kasus ini, ono duwite apa ora, jadi profesionalisme terganjal kepada dana operasional karena tidak ada biaya atau habis biaya, dan dikhawatirkan kasus ini kadaluarsa. Maka dengan ini dan dari itu, sebab ada upaya penyelesaian lain di mana kepolisian diberi kesempatan atau diberi wawasan oleh Bapak Kapolri untuk menyelesaikan kasus yang seimbang secara presisi namun adil. Dalam hal ini kepolisian diminta untuk serius mengungkap kasus dan motif perampasan, penculikan, dan aksi menggondol kabur atas anak dan istri saya oleh Bribka Bambang Permati sebagai pendulum atau acuan awal kasus ini berjalan. Jadi kami meminta jangan sampai ada data yang terlewatkan sehingga tergilas gerbong spur of scoring. Sekalipun banyak gerbong perkara yang melalui satu pintu, satu koridor, tetap saja harus kami bersabar untuk menunggu dalam proses kepastian proses hukum atas aksi premanisme, aksi vandalisme, aksi brutal, arogan, anarkis, dan aksi kasar yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati kepada kami dan pentelantaran kasus selama ini. Setidaknya kami sampaikan secara terbuka bahwa Bambang Permati dalam hal ini boleh lolos dari satu kasus, satu perkara. Akan tetapi kami akan kejar, kami akan
menyampaikan hal ini terus sampai kasus ini berjalan. Jadi mesti ekstra hati-hati untuk memperkarakan aparat. Hal itu karena hukum itu tidak pandang bulu apakah itu orang sipil atau aparat. Jika melakukan hukum apalagi aparat harus ditambah hukumannya lebih berat. Bapak Kapolres Pati dan Bapak Kapolsek Tambak Romo, apa yang kami khawatirkan adalah pengkaburan fakta hukum dalam kasus ini, sehingga kasus ini berlarut-larut akhirnya masuk angin dan masuk ke tahap kadaluarsa. Namun pembaruan laporan akan tetap kami lakukan, dan itu langkah-langkah yang sudah kami lakukan, yang pada intinya kami bersikeras kalau BPPM bersalah dan harus diproses secara hukum, dipecat dari kepolisian, dan apa yang saya lakukan adalah benar adanya, dan aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme yang dilakukan oleh oknum tersebut adalah dalam upaya penguasaan atas anak dan istri saya. Dan nyatanya sampai sekarang saat istri saya adalah dijadikan ajang banjaan atau roller coaster, permainan tong setan, kuda-kudaan, ibu dijadikan ATM dan tameng atas semua kasus yang dilakukan oleh Bambang Permati. Saya tidak sedang bermain opini sebab kasus ini benar-benar ada dan terjadi, dan saya telah dijadikan bola panas yang dilempar ke sana ke sini oleh para mafia dan para gelandang kasus. Ibarat permainan bola, saya sendiri merangkap peran baik pemain sayap, penjaga gawang melawan kesebelasan yang lengkap, sementara wasit tidak berlaku fair dan adil dan berpihak kepada tim sebelah. Maka lapangan saya tidak kebobolan saja sudah berapa-berapa, saya sudah bertahan dalam waktu 10 tahun sejak kasus ini bergulir, dan kami laporkan diproses dipegang oleh Bernard Sibarani AKP. Ini saya tidak apa-apa, persoalan kasus ini bisa digiring kemana-mana berdasarkan kasus politik, segala dipelintir juga silakan. Namun dengan segala daya upaya pemikiran termasuk upaya pemberitaan klarifikasi akan tetap saya sampaikan, dan jangan takut melapor. Intinya jika masyarakat melihat ada kejanggalan, melaporlah, karena melapor itu mendapatkan penghargaan, dijamin keamanannya oleh negara. Maka jawaban saya atas banyaknya rumor miring yang dilemparkan, setidaknya para pihak dapat duduk bersama mendiskusikan. Jangan lantas kalau tak mampu untuk menangani kasus itu dinamakan ada human error. Karena halah Pak wong edan kok tanggapilah. Kata-kata seperti ini adalah bentuk daripada face threatening area. Ya, face threatening area padahal namanya perkara. Sampai kapanpun tetap akan jadi perkara kalau tidak diurai, ditangani, dikaji, diteliti, diselidiki, maka tidak mungkin ada solusi dan penyelesaiannya. Jadi para pihak jangan lantas karena punya pangkat lalu kepengen menang-menang sendiri dan overmah dan megah untuk melakukan pembuktian. Maka terkait dengan sikap etika disiplin, SOP norma tingkah laku kepolisian, seorang aparat juga harus dijaga agar bisa keadilan bisa dirasakan oleh rakyat, penegakan hukum bisa tegak setegak-tegaknya. Makanya di dalam seleksi calon polisi diharapkan tidak asal punya duit, bisa nyuap, kambing pun bisa jadi polisi, sehingga tidak bisa berpikir asal kabruk, dan sumber daya manusia di kepolisian ditingkatkan untuk pelayanan masyarakat. Demikian apa yang kami sampaikan ini adalah nyata dan betul, supaya apakah kasus ini bisa dilanjutkan atau tidak adalah ketentuan. Yang presisi yang kami harapkan adalah apakah setiap laporan harus berbelit-belit seperti ini, apakah untuk dapat ditarik simpulan bahwa para pihak secara bersama-sama simultan melakukan perbuatan demikian rupa, sehingga alas hak seseorang tidak tersampaikan sedemikian rupa seolah-olah tidak ada pelanggaran di dinas. Terus yang kedua adalah dugaan tentu mengarah mulai dari Supawatin Jayu Setianto yang merestui adanya penculikan, adanya penyerobotan, dan itu terbukti adanya perbuatan pendolon yaitu IWW dibuat melarikan diri dan tidak bertanggung jawab pada suaminya sedikit pun, menggelapkan surat-surat berharga milik korban, termasuk surat-surat sertifikat dan lain sebagainya. Maka beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah tuntutan ini apakah bisa dilanjutkan atau tidak, memenuhi unsur atau tidak. Kami tidak mendahului daripada kehendak atau langkah-langkah yang dilakukan penyidik. Kami menyampaikan dan menghormati proses hukum, entah itu sampai 10-20 tahun. Kalau itu kasus maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan membayarkannya semua tanggungan utang
insentif sebagai terhutang berjalan berdasarkan pertimbangan Ombudsman sebagaimana sanksi hukuman yang kami sampaikan. Hukum tidak mengenal kasih sayang. Hukum tidak mengenal apa yang namanya persaudaraan. Hukum adalah hukum, tidak mengenal saudara. Hukum tetap berlaku bagi siapapun. Jadi adanya unsur kesengajaan dan persekusi penelantaran masif yang dilakukan oleh Saudari Indah Widiawati, baik berupa tersandranya Al-Azhar atas surat-surat berharga dan talon-talon yang tertanggung dalam utang akibat perbuatannya, ini harus dituntut secara hukum. Harapan kami kepolisian dapat membantu menjembatani, memediasikan, mempertemukan, memanggil untuk memberi keterangan kepada para pihak yang akan ada kaitannya dengan administrasi kedinasan menyangkut Saudari Wiwi sebagai yang dimaksud di dalam somasi pengaduan dan laporan atas jaring kaitan kasus lainnya. Setidaknya kami berharap ada titik terang akan bagaimana upaya penyelesaian atas kasus tersebut karena terkendala Saudari Wiwi susah ditemui baik di kantor dinas, di sekolahan dan atau tempat domisili karena berpindah-pindah kos serta pandai untuk bersilat lidah, berdrama dan melarikan diri dari pengejaran polisi. Atas berbagai pertimbangan dan kasus tersebut karena tempat yang terjangkau pengiriman surat laporan adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, maka kami memohon dengan amat sangat kepada Kepolisian SPKT Tambaromo untuk membantu memeriksa meneliti adanya perkara. Diteliti dugaan penelantaran dengan sengaja, pengabaian alasan, manipulasi, ingkar janji, dan alasan lainnya dengan keterangan persepsi yang dibuat oleh Saudara Indah Widiawati. Ini adalah kasus yang luar biasa. Kasus di mana Saudari Indah Widiawati membuat persepsi bahwa Esa menderita stres gila, sakit jiwa, depresi, hilang akal, dipasung, kalap, dan akan membunuh, akan bertindak kejam dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan kalau Esa meninggal dunia adalah motif modus di mana IWW akan melakukan kegiatan serupa atau tindakan kriminal serupa, yaitu pemalsuan. Atas somasi yang kami sampaikan ini juga kami melaporkan adanya celah pidana yang dilanggar oleh Saudara IWW dimaksud, yaitu kami meminta Saudara Indah Widiawati untuk dituntut secara hukum, diproses hukum atas dugaan penipuan dan manipulasi SK bodong atau membuat SK bodong yang dikeluarkan entah oleh siapa atas tanda tangan TTD Edi Topo Azhari di dalam bentuk soft copy, fotokopi yang diberikan kepada saya, sedangkan aslinya kami nggak tahu pada tahun 2011. Akhir di mana dibuat seolah-olah saya diterima PNS di Pemkab Kabupaten Pati, di mana SK asli katanya dari pusat, namun hasilnya disembunyikan oleh para pihak, diantaranya oleh Indah Widiawati, untuk dimintai keterangan siapa yang mengeluarkan dan mengantarkan SK sebagaimana dimaksud tersebut. Apakah ada konspirasi pemalsu SK PNS bodong? SK dapat dihidupkan kalau Saudara IWW menagih, meminta SK dapat dihidupkan kembali dengan alasan Saudari IWW menagih, meminta kepada kami menyediakan uang 150 sampai 200 juta, sedangkan uang muka panjar sudah kami berikan kepada IWW sekira 110 juta, tinggal melengkapinya, namun uang tersebut dibawa kabur dan kami tidak bisa membuktikan SK itu hasil atau tidak. Bahwa SK tersebut saya bawa ke BKD dan saya konsultasikan kepada Saudara Aziz bahwa pihak ternyata SK tersebut palsu atau tidak ada tembusannya. Jadi, kepada Bapak Kepolisian dapat menjerat Saudara Indah Widiawati atas dugaan pemalsuan SK dan ingkar janji yang selama ini dilakukan. Kasus lainnya yang menanti akumulasi atas jerat perkara IWW adalah penipuan penggelapan, di mana IWW terduga memanipulasi Al-Azhar atas jual beli tanah sengketa, yaitu membuat kwitansi seolah-olah tanah Saudara Syah telah dibeli dan milik dia, yang di atasnya diberikan kwitansi dan kertas itu diborkan di sejumlah bank, diantaranya adalah di Bukopin dan Fastabik Gabus, dan ke sejumlah bank lainnya, di mana Saudara IWW diduga menggelapkan sertifikat tanah dan dugaan akan dan telah melakukannya hal tersebut, sementara hal itu disembunyikan oleh beberapa orang. Di antaranya adalah utang kepada Saudara Sadio, tanah kami diborkan 85 juta dan sebelumnya yang bersangkutan sebelum kabur dari rumah. Kasus lainnya yang dilakukan oleh IWW adalah kasus penipuan lain ke beberapa bank dan koperasi, yang dimaksud adalah
ke BKK Pati Kota sekira 40 juta, ke BTPN sekira 70 juta, dan agunan PNS yang diminta tanda tangan atas Jaswadi Supawaten serta merta saya tidak tahu maksudnya dimintai tanda tangan, maka tertanggung sejumlah 70 juta di BTPN. Juga pertanggungan agunan karib pensiun Ibu Asih Astuti sekira bergulir 10 tahun, di mana dalam hal ini patut diduga IWW menipu daya, melakukan penggelapan secara halus, dan melakukan gelembuk atau manipulasi atau hipnotis kepada Ibu Asih Astuti dengan cara menangis-nangis bahwa orang tanda tangan berarti ikut nanggung utang yang bersangkutan tersebut. Apakah benar? Lalu saudara IWW menipu daya kembali saudara Kasnadi Rp 12,5 juta rupiah, dan untuk alasan untuk merawat suaminya alibi yang sangat keji dan biadab. Petunjuk baru bahwa IWW menipu daya saudara Wulaji Hadi Santoso uang senilai 20 juta warga desa Karanggeneng, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, dengan alasan sama, yaitu merawat kondisi suaminya dengan jalan tipu daya, tipu muslihat. Dan ternyata setelah dicek, ternyata dia sudah kabur dari rumah dan hidup kumpul kebo dengan Bambang Permati, oknum anggota polisi, dan melakukan trik lagi lainnya, menipu daya orang lainnya, dan terus melakukan penipuan. Modus lain adalah penguasaan atas hak tanah yang baru saja 2 minggu belakangan ada tinggalan orang tua dengan memanipulasi alas hak atas tanah sekira 2 minggu ini. IW menghasut ibu dan ipar saya akan menggulingkan alas hak yang beneficiarnya. IB-nya akan diberikan ke saya, akan dimanipulasi atau dipecahkan sertifikatnya. Dugaan itu juga akan dijatuhkan kepada putranya. Sebuah alibi yang sempurna dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati mengantisipasi hak preventif atas tunjangan gaji yang penting, ditambah berulang kali percobaan pembunuhan, keraman, penganiayaan, tipu daya, permufakatan jahat yang akan dilakukan IWW tersebut di dalam kasus tersebut untuk segera dibongkar. Adapun kuatnya dugaan Bambang Permati sebagai otak dalang yang mempengaruhi saudara Indah Wayu Widiawati untuk melakukan banyak penipuan itu minta untuk dibuktikan oleh Polres Pati, Propam Polda Jawa Tengah, dan Mabes Polri untuk kasus ini ditindaklanjuti. Demikian kami laporkan, mudah-mudahan menjadi bahan kajian dan menjadi bahan untuk menindaklanjuti kasus ini. Kepada Bapak Kapolres Pati kami sampaikan terima kasih. Saya Sholihul Hadi SAG SPD menyampaikan kasus ini agar dapat ditindaklanjuti secepat-cepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.